warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, hari ini kalian kembali sama kita akan belajar. Tapi sebelumnya aku mau tanya, kamu sudah pada mandi belum? Sudah pergi nggak ke mandi? Sudah pada sarapan? Kenapa sarapan itu penting? Ya pagi, ada yang tahu nggak? Biar nggak sakit perut, jadi belajarnya biar konsentrasi. Biar apa lagi? Biar nggak apa sayang? Biar nggak pingsan. Kalau pingsan berarti dia belum makan, di rumahnya belum sarapan. Biar apa lagi? Biar apa lagi? Coba siapa yang tahu? Saya? Biar nggak lemas belajarnya semangat. Juga di dalam sarapan itu terkandung banyak gizi ya, yang bisa membuat badan kita makin sehat ya, tumbuh besar, tumbuh tinggi, juga untuk membentuk kecerdasan otak juga. Apalagi kalau kamu banyak makan ikan. Tahu? Banyak makan ikan, siapa yang suka makan ikan? Ikan yang mengandung omega 3 itu baik untuk apa? Perkembangan kecerdasan otak. Salah satunya ikan yang mudah ditemui di daerah kita ya, yaitu ikan kembung. Tahu nggak ikan kembung? Ikan bakar kalau bahasa kita lah ya. Nah, jadi kalau kamu mau pintar, mau semakin pintar, harus banyak makan ikan kembung. Oke? Nah, udah tahu ya? Sudah tahu ya kalau pagi itu harus sarapan untuk bisa mendukung kita juga belajar lebih semangat, nggak lemas, nggak pingsan, nggak apa lagi, nggak sakit perut ya. Nah, juga banyak sekali gizi-gizi yang diperlukan oleh tubuh untuk beraktivitas dari sarapan itu. Nah, sekarang siapa yang nggak masuk hari ini? Austin sama Nazar mana? Lagi mengikuti lomba. Berarti semuanya masuk hadir kecuali Nazra dan Austin ya. Ibu masukkan dulu ke absennya. Setelah itu kita akan baca doa. Silakan kalian masuk ke depan untuk memimpin doa sebelum belajar. Siap ya, hebat ya berdoanya ya. Serius ya. Siap, berdiri. Biar kalian bisa belajarnya serius, fokus, dan insya Allah jadi berkah ilmunya ya. Ya, doa mau belajar. Yuk, ikutin ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakihni wa aqimni at-tawil. Amin. Mudah-mudahan ilmunya nanti kita bisa bermanfaat. Nah, pembelajaran dari pembelajaran kecerdasan artifisial ini. Are you ready? Yes, I'm ready. Tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial secara sederhana. Dan yang kedua adalah menjelaskan manfaat dan dampak kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Mau nyanyi? Mau. Apa lagu Hari Merdeka? Semua suaranya keluarkan ya, kita nyanyi bareng-bareng. Oke siap? Siap. Ya. Siapa yang mau terima jadi dosen? Dua aja. Ya. Semangat ya. Harus semangat. Semangat semua. Belum ya. Siap buat terima nggak?
Sampai jumpa. Sampai jumpa kelas tengah. Sampai jumpa. Nah, sudah? Apa yang kamu lihat? Coba dulu mau tanya. Apa yang kamu lihat tadi di videonya? Robot. Terus apa lagi? Robotnya ngapain? Bisa apa robotnya? Hah? Kenapa ini kecil bisa apa? Banyak mau? Bisa nyapu lantai, pinter. Apalagi tadi robotnya ngapain? Bisa ngepel, apa lagi? Hah? Bisa masak? Bisa? Bisa masak, bisa apa lagi? Bisa beberes atau bersih-bersih ya. Jadi kalau kamu punya robot, kamu mau ngapain aja nanti kalau punya robot di rumah? Hah? Mau ngapain coba? Apa yang kamu lakukan sama robotnya kalau kamu punya robot di rumah? Disuruh beberes, disuruh ngepel, disuruh apa lagi? Disuruh masak, nyapu, dan mengerjakan pekerjaan yang lain yang di rumah. Tapi robot juga kalau tidak diperintah bisa tidak melakukan seperti tadi? Tidak bisa. Jadi robot juga harus diperintah. Itu adalah merupakan salah satu kecerdasan artifisial atau coding, ya, coding kecerdasan artifisial. Kamu tahu itu apa kecerdasan artifisial? Apa itu kecerdasan artifisial? Ada yang pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar nggak kecerdasan artifisial itu apa? Hah? Atau kecerdasan buatan? Apa yang terlintas di otak kamu ketika kamu mendengar kecerdasan buatan? Apa? Siapa yang tahu? Kenapa saya? Robot, ya? Apalagi? Kecerdasan buatan tuh? Hah? Hah? TV, apalagi? AI itu sama ya? AI itu kalau kita tuh bahasanya kecerdasan artifisial. Apalagi pintar ya? AI katanya ya. Apalagi? Ini juga nih. Apalagi nih? Laptop, apalagi? Handphone, tablet, ya? Macam-macam peralatan rumah lainnya, kamera juga ya, atau peralatan elektronik lainnya ya. Jadi perhatikan ya anak-anak ya, kecerdasan artifisial itu adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya melakukan kecerdasan manusia. Coba, robot bisa nggak lebih pintar dari manusia? Robot bisa nggak lebih pintar dari manusia? Tidak bisa, karena robot itu diperintahkan atau diprogram oleh manusia. Nah, jadi udah tahu kan apa tadi kecerdasan artifisial itu apa tadi katanya? Apa? Ilmu atau bidang, ya, bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat apa tadi melakukan apa? Tugas-tugas yang biasanya dilakukan atau memerlukan kecerdasan manusia, ya. Dan ngobrol ya. Perhatikan nanti biar ada pertanyaan bisa menjawab, ya. Lanjut ya. Jadi seperti apa kecerdasan artifisial itu seperti apa? Misalkan dapat belajar dari data dan pengalaman untuk meningkatkan kinerjanya. Apalagi? Ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu kan? Terus kecerdasan artifisial juga bisa pengenalan pola. Dapat mengenali pola dalam data seperti gambar, ya, suara dan teks. Apalagi dapat pengambilan keputusan. Kecerdasan artifisial dapat membuat keputusan berdasarkan data dan algoritma yang digunakan. Juga dapat memecahkan masalah, ya. Jadi kecerdasan artifisial juga dapat memecahkan masalah yang kompleks dengan menggunakan algoritma dan teknik yang canggih. Ya, itu adalah penjelasan sekilas tentang KA atau tentang kecerdasan artifisial. Tapi ingat, segala sesuatu juga ada dampak negatif dan positifnya. Di dalam KA pun juga ada dampak
dampak positif dan negatifnya. Apa saja? Siapa yang tahu apa dampak negatifnya dulu deh? Apa dampak negatif dari kecerdasan artifisial? Kalau positifnya sudah pasti banyak ya. Bisa membantu pekerjaan sehari-hari. Bisa apa lagi? Bisa membantu kita memecahkan masalah ya. Bisa apa lagi? Membentuk pola atau apa segala macam bisa ya. Kamu tahu nggak? Nih, suka lihat handphone nggak? Kayak misalkan nih salah satu kecerdasan artifisial itu bisa apa? Bisa meniru muka orang lain. Itu juga salah satu teknologi dari kecerdasan artifisial. Nih kayak misalkan artis kan nggak tahu nih sama kita ya, tapi tiba-tiba dia di media sosial bisa mengucapkan ulang tahun sama kita. Jadi dia punya bicaranya selamat ulang tahun Ibu Widya, semoga panjang umur, sehat selalu dan berkah. Ya, padahal beliau itu aslinya kenal sama ibu. Itu menggunakan apa? Salah satunya itu adalah kecerdasan artifisial. Terus kartun ya, kartun yang di handphone itu bicara tuh, kartu bicara misalkan kata-kata bijak hari ini pernah dengar nggak? Pernah lihat nggak di handphone? Pernah kan? Misalkan ngomong, terus kucing, binatang bisa ngomong, ya kan? Apalagi coba? Apalagi meniru muka orang lain. Apalagi coba yang pernah kamu tahu tentang kecerdasan artifisial atau AI itu ya? Apalagi coba yang di handphone aja, yang sering di media sosial apa yang kamu lihat? TikTok kecerdasan artifisial bukan? Sama ya, salah satunya juga itu nanti dalam bidang apa? Pemasaran, jadi bisa untuk berjualan. Apalagi coba? Siapa lagi yang tahu? Membuat video animasi, sama itu juga merupakan kecerdasan artifisial. Kenapa? Hah? Kenapa? Melok? Melolok apa tuh melolok? Melok, oh gitu. Ada aplikasinya banyak ya. Ada aplikasi apa aja coba? Chatbot, aplikasi apa lagi coba? Dari kecerdasan artifisial itu WA, apalagi Facebook, apalagi Instagram, banyak ya. Nah, itu adalah beberapa dari kecerdasan artifisial yang hasil kecerdasan artifisial. Nah, sekarang apa dampak negatifnya dari kecerdasan artifisial? Kita cari tahu ya. Dampak positifnya dulu. Dampak positifnya itu kecerdasan artifisial itu menawarkan banyak manfaat. Contohnya meningkatkan efisiensi, akurasi, dan penghematan biaya. Dengan kecerdasan artifisial, pekerjaan yang memakan waktu lama dan penuh kesalahan manusia bisa digantikan oleh mesin yang lebih cepat dan presisi. Ya. Jadi ini salah satu apa? Salah satu dampak positifnya. Apa tadi dampak negatifnya? Kita cari dampak negatifnya. Kalau dampak negatifnya itu, perhatikan ya, nanti ibu tanya, aku bisa jawab. Dampak negatifnya itu, kecerdasan artifisial dapat menggantikan pekerjaan manusia. Ya, jadi kayak robot-robot itu kan kecerdasan artifisial tuh. Nanti orang-orang yang kerja bisa digantikan sama robot. Dampak negatifnya apa? Ya, kalau manusia dampak negatifnya itu bisa mengurangi pekerjaan yang repetitif dan dapat diotomatisasikan oleh robot sehingga menambah banyak pengangguran. Jadi ya semakin kecerdasan artifisial itu semakin tinggi teknologinya ya, semakin kita banyak menggunakan robot, semakin banyak peluang pengangguran semakin meluas, semakin banyak. Karena pekerjaan-pekerjaan itu sudah diisi oleh robot, ya. Apalagi? Coba kamu apa lagi? Siapa namanya itu lupa? Esra apa lagi coba? Esra, ya. Ketergantungan. Siapa yang ketergantungan lihat HP? Angkat tangan. Siapa yang ketergantungan main game? Nggak boleh. Kamu nggak boleh ya. Jadi main HP-nya main game-nya nanti diatur. Tidak boleh memakan banyak waktu kalian. Ya, jangan sampai lupa belajar ya. Itu nanti bisa membuat kita semakin apa? Malas belajar dan bodoh. Ya, ketergantungan. Kecerdasan artifisial dapat membuat manusia menjadi terlalu bergantung. Tahu nggak bergantung itu apa? Jadi kita membutuhkan banget tergantung. Kalau misalkan pakai HP apa? Serasa ada yang kurang. Ya,
serasa ada yang hilang, serasa tidak berwarna harinya, boring atau bosan ya. Padahal itu tidak boleh ya. Dapat membuat manusia menjadi terlalu tergantung pada teknologi. Contohnya apa? Kita jadi malas. Kayak misalkan menanak nasi. Kalau dulu kan menanak nasi kan pada apa? Pakai ini, pakai dandang ya. Terus diangke kalau bahasa kita kayak, terus disepan berasnya ya sampai menjadi nasi. Kalau sekarang kan ada magical ya, digital. Tinggal pencet ya, langsung tidak berapa lama jadi ya. Itu juga membuat kita jadi ketergantungan. Terkadang kalau misalkan kita tidak ada restoran untuk memasak nasi, kita malas untuk memasak nasi karena melalui proses nasi masak biasa itu lama. Padahal tidak harus seperti itu ya, karena sebetulnya lebih sehat kita memasak nasi secara manual ya. Itu dampak negatif yang kedua adalah pada apa? Ketergantungan. Yang kedua tadi yang pertama apa? Pengangguran dapat menambah meluaskan persentase pengangguran. Lagi ada privasi. Apa privasi itu? Ya. Nah, jadi privasi itu artificial itu dapat mengakses dan mengumpulkan data pribadi. Jadi privasi itu pribadi. Data-data kita nanti dapat tersebarluaskan ke khalayak umum. Ya. Perhatikan yang ketiga dari privasi. Kecerdasan artifisial dapat mengakses dan mengumpulkan data pribadi sehingga dapat mengancam privasi individu. Jadi takutnya nanti data kitanya disebar luaskan. Yang tadinya nggak tahu rumah kita di mana, tahu rumah kita di mana. Yang tadinya orang-orang nggak tahu misalkan kita punya keluarga yang banyak, tahu ya. Itu adalah salah satu dampak negatifnya. Ada lagi? Kita baru berapa tadi? Dampak negatifnya baru berapa tadi? Baru 3. Yang pertama apa coba? Pengangguran. Kedua, ketergantungan. Yang ketiga ada apa? Privasi. Nah, selanjutnya ada keamanan. Kita perhatikan. Yang selanjutnya dampak negatifnya ada dampak negatif di keamanan. Kenapa bisa? Kecerdasan artifisial dapat digunakan untuk melakukan serangan siber, ya, dan kejahatan lainnya, sehingga dapat mengancam keamanan data dan sistem. Dan selanjutnya yang terakhir ada BIAS, masih ada sampai 7. BIAS itu kecerdasan artifisial dapat memiliki bias yang sama dengan data yang digunakan untuk melatihnya, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil. Ya, itu yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima adalah salah satu dampak negatifnya adalah bias. Apa? Bias. Apa? Bias. Ada yang keenam. Dampak negatifnya adalah ketidaktransparan. Ya, kecerdasan artifisial dapat membuat keputusan yang tidak transparan, sehingga sulit untuk memahami bagaimana keputusan tersebut dibuat. Dan yang terakhir ada penggunaan yang tidak etis. Apa penggunaan yang tidak etis itu? Kecerdasan artifisial dapat menggunakan untuk tujuan yang tidak etis, seperti pengawasan massal atau manipulasi informasi. Jadi perhatikan, semua hal dan salah satu ini adalah di kecerdasan artifisial ini pasti ada dampak negatif dan ada dampak positifnya. Ya, kita ambil yang positifnya, kita kecilkan atau minimalisasikan dampak negatifnya. Ya, nah sampai sejauh ini ada yang mau bertanya? Bangun dong. Sampai sejauh ini ada yang mau bertanya nggak? Nita mau tanya apa? Ada yang mau bertanya? Ya, coba kamu mau tanya apa, Seth? Kecerdasan artifisial apa? Digunakan di mana? Di sekolah. Bagus ya. Siapa namanya? Tepuk tangan dulu buat Mutia biar sama-sama. Nah, apa kecerdasan artifisial yang dapat digunakan di sekolah? Nah, coba nih kamu ingat ya, kalau kita susah gitu, kita pakai alat apa? Pakai alat apa? Yang gampang ini biar gampang menjulakan. Pakai alat apa? Kalkulator. Itu juga salah satu kecerdasan artifisial.
kecerdasan artifisial ya. Nah, banyak ya yang bisa digunakan di sekolah. Nanti kita cari tahu lagi. Apa yang lemes ya? Kita SBK dulu yuk, Bang yuk, banget. Kita SBK dulu. Kita SBK dulu, biar semangat ya. Biar otaknya fresh lagi, lenturkan tangannya, lenturkan kakinya, kita bergoyang sebentar. Ayo maju ya, SBK. Siap-siap dulu, biar semangat dulu. Ayo ready team. Oke, 1, 2, 3.
siap ya? Apakah kalian sudah siap? Mana soalnya? Sudah siap? Sudah siap ya. Nah, sudah ada di sini puzzle pembagian. Nanti caranya kamu berjejer tiap kelompok ya. Di sini sudah disediakan gambar potongan-potongan puzzle-nya. Nah, kamu jumlahkan dulu yang pertama, misalkan lari. Si Meka lari ke sini. Kamu misalkan mau cari yang mana yang gampang dulu. Misalkan yang gampang 30 bagi 3 berapa? 10. Kamu cari di sini gambar nomor 10. Kamu tempelkan. Setelah itu kamu lari lagi Meka ke barisan paling belakang. Yang kedua kamu begini ya. Maju cari lagi, nanti cari pembagian yang menurut kamu udah yang bisa kamu isi. Bisa? Bisa? Contoh dulu ya. Contoh dulu ya. Coba satu orang satu dari grup dari kelompok masing-masing. Bangun. Ayo berjejer dulu. Jejer.
Hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kelompok 1 yang memenangkan games puzzle bahagia bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang kedua? Kelompok 3. Mantap ya. 1, 2, 3, 4. Dan yang juara ketiga kelompok 2. Sudah senang nggak? Lagi nggak gamesnya? Ya, nanti kita besok sampai seterusnya juga pembelajaran coding atau kita akan efektifkan seminggu sekali di jadwal pembelajaran kita ya. Setiap minggu di hari Selasa ada 2 jam pelajaran coding. Kita akan banyak melakukan games lagi yang lain yang berkaitan dengan kecerdasan artifisial. Ini namanya unlock ya, pembelajaran kali itu kita pembelajaran coding atau kecerdasan artifisial tidak menggunakan apa? Alat komputer atau alat perangkat lunak lainnya. Senang? Senang? Are you happy kid? Yes, I'm happy. Yes, I'm happy. Are you happy kid? Yes, I'm happy. Oke lagi ya. Yes, I'm happy. Are you happy kid? Yes, I'm happy. Boleh tepuk tangan buat Nah, sekarang ibu minta kamu keluarkan bukunya. Kamu tulis ya. Hal apa yang sudah kamu pelajari dari pelajaran kali ini? Ya, tulis hal baru apa yang kamu pelajari ya dari pelajaran kali ini. Misalkan saya jadi tahu apa itu coding atau kecerdasan artifisial ya. Atau misalkan saya bisa tahu alat-alat apa? Alat-alat kecerdasan artifisial kayak handphone, apa lagi? Kalkulator, ya. Apa lagi? Komputer, smart TV. Hal baru apa yang kamu pelajari dari pembelajaran kali ini? Tulis ya, tulis ya. Tulisan. Ibu kasih waktu 5 menit saja cukup ya. Hal baru apa yang kamu pelajari dari pembelajaran kali ini mengenai kecerdasan artifisial ya? Hal baru apa yang kamu pelajari dari pembelajaran hari ini? Yang pelajari tentang kecerdasan artifisial. Hal baru apa? Hal baru apa? Hal yang belum kamu tahu sebelumnya, tapi kamu sekarang tahu setelah belajar sama ibu tentang kecerdasan artifisial. Apa misalkan kamu jadi tahu apa? Ya, jadi kamu tulis di buku tulis kamu ya. Kamu jadi tahu hal apa nih? Setelah belajar sama ibu hari ini, kamu bisa tahu apa dari pembelajaran tentang kecerdasan artifisial hari ini? Misalkan kamu bisa tahu alat komputer itu apa? Atau misalkan kamu bisa tahu alat-alat kecerdasan artifisial itu apa? Atau misalkan hal apa yang kamu tidak kamu ketahui sebelumnya, tapi setelah belajar sekarang ini kamu bisa tahu hal apa? Ayo. Silakan ditulis. Ibu kasih waktu 5. Misalkan hari ini belajar kecerdasan artifisial, menyenangkan. Saya bisa tahu apa? Bisa tahu alat-alat seperti robot kecerdasan artifisial, seperti robot. Apalagi? Selain robot kecerdasan artifisial, alat lainnya apa? Kalkulator. Apalagi?
yang sudah tersambung ke wifi, kamu nanti bisa lakukan YouTube, bisa pencarian apa-apa yang kamu mau, ya. Kecerdasan buatan ya, yang ternyata banyak sekali perangkat kecerdasan artifisial yang sering kita gunakan sehari-hari. Contohnya seperti handphone, ya, kalkulator, juga masih banyak yang lain yang tanpa kita sadari itu merupakan beberapa alat kecerdasan artifisial yang ada di rumah kita. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan buat Risma, silakan berbantu. Ya. Sudah ya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini tentang kecerdasan artifisial itu apa? Satu ya, ada beberapa. Perhatikan. Ya, ini ada beberapa pembelajaran kecerdasan kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kecerdasan artifisial hari ini. Yaitu satu, peningkatan efisiensi, peningkatan akurasi, peningkatan produktivitas, pengembangan aplikasi baru, dan tantangan etika juga keamanan. Ya, itu adalah beberapa hal pembelajaran yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini. Ya, sudah perhatikan. Setelah ini kita akan mengerjakan tugas LKPD ya. LKPD menulis apa? Mengisi isian ABC atau alfabet Chinese. Semuanya boleh dibagikan ya. Kalau kelompok ada berapa lagi? 1. Kasih nama ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Jadi nanti kamu bisa menciptakan solusi yang cerdas dan mengubah dunia. Dengan penjelasan artifisial, kamu dapat menciptakan sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya. Jadi jangan berhenti bermimpi, tetap berapa? Tetap berinovasi, ya. Oke, sudah pembelajaran sampai di sini. Besok kita ketemu lagi. Ya. Baiklah anak-anak, karena hari ini belajar kita sudah selesai. Sebelum pulang kita berdoa terlebih